Dan nanti kami mohon untuk menyalakan lilin. Yang pertama Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yusak Sujino. Yang kedua Ibu Gembala setempat. Yang ketiga Bapak Yohanes Supardi. Yang keempat Bapak Suji. Yang kelima Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang keenam Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Dan yang ketujuh Bapak Romelan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama sambut penyalaan lilin. Kita percaya bahwa makna penyalaan lilin adalah kerinduan kita untuk menjadi terang. Amin. Lilin yang pertama dinyalakan oleh Bapak Gembala Sidang setempat, Bapak Pendeta Yusak Sujino. Kemudian disusul lilin yang kedua, Ibu Gembala setempat, Ibu Yusak Sujino. Disusul lilin yang ketiga, kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Yohanes Supardi. Kemudian disusul lilin yang keempat, Bapak Suji. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Disusul lilin yang kelima, Bapak Kapolsek. Dilanjutkan lilin yang keenam, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Selanjutnya kami mohon Bapak Romelan. Bapak Ibu Saudara, untuk lampu boleh dinyalakan kembali. Iya, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita telah muji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau duduk diam. Kita percaya hari ini apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Sebab kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat di dunia ini adalah bukti bahwa Tuhan mencintai kita. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Dan kita percaya ketika kita memberikan telinga kita, memberikan hati kita untuk firman-Nya, maka terang itu akan mulai nyata di dalam kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Kita
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Kita terima firman Tuhan. Firman Tuhan adalah lahan di mana iman percaya kita bertumbuh. Tanpa firman Tuhan, hidup kita kerdil. Tapi melalui firman Tuhan, hidup kita akan didewasakan. Sehingga kita semua anak-anak Tuhan memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Saya mohon Bapak Mislani akan berdoa untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, Tuhan,
Kembali kami ucapkan syukur banyak kepadamu pada sore hari ini Bapa. Begitu kemurahan-Mu yang sangat besar, anugerah-Mu yang sangat besar Tuhan. Sehingga saatnya Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah pikiran hati kami Tuhan pada sore hari ini. Terlebih hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kuasa Allah Roh Kudus akan memimpin hamba-Mu ini Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu, tanpa bimbingan-Mu kami tak akan mampu melakukan semuanya ini. Ini karena kemurahan Tuhan yang sungguh besar, sungguh luar biasa di tempat ini Bapa. Segala puji hormat dan syukur Tuhan, kami mohon pertengahan hingga akhir ibadah firman ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Salam sugeng lenggah. Kula aturaken sugeng rawuh ing siang menika. Kula pitados berkahing Gusti tansah kaluberaken wonten ing gesang kita sami. Sehingga suasana Natal ingkang kebak kabingahan ingkang kita raosaken sareng-sareng ing sonten menika badhe terus mupuk iman kapitadosan kita sami umat kagunganipun Gusti sehingga kita tambah-tambah sih rahmat lan katresnanipun Allah ingkang tansah kaluberaken dhateng gesang kula panjenengan sami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pada Natal kita saat ini kita ada tema, yaitu tema nasional kita. Mungkin hampir seluruh dunia hari ini banyak yang pakai tema ini, saudaraku. Nah, jadi tema Natal kita pada hari ini adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Menawi dipun jawekaken tresnane Gusti merdi paseduluran. Dados intinipun saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat ingkang pinilih dening Gusti, kita pitados bilih kula panjenengan mujudaken setunggaling alatipun Gusti kagem babaraken katresnan ingkang nuwuhaken caketing pasederekan supados saklebeting Gusti ingkang kebak welas asih kathah jiwa-jiwa ingkang dipun wilujengaken saking dosa lan hukuman pati. Purnasih pangandika Allah kita badhe maos sareng-sareng wonten suratan setunggal Petrus ayat 2. Setunggal Petrus ayat ingkang kaping 2. Nah, makaten pangantikaning Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Natal menika bukti katresnan ingkang sampun Allah paringaken dhateng manungsa. Pangandikan Gusti mratelaken sangat besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, salebeteng kula panjenengan dihidupi dengan kasih Kristus, maka kita percaya bukan karena kebetulan kita jadi anak Tuhan yang harus mengembangkan kasih untuk membentuk persaudaraan.
saudaraku. Tapi kita harus percaya bahwa kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan untuk terus berjalan mengelola kehidupan berdasarkan kasih Kristus. Setiap kita yang sudah percaya dan hidup kita yang telah disucikan oleh firman dengan ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan, kita semua punya tugas yang harus kita jalani setiap hari. Apapun resikonya, kasih Tuhan harus terus menghidupi kita anak-anak Tuhan. Amin. Oleh sebab itu yakinlah bahwa Anda, saya dan saudara adalah umat yang dipilih dan ditetapkan. Kalau kita merenungkan firman ini, saudaraku, dipilih dan tetapkan, maka tidak ada alasan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki kasih yang terus dialirkan. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak mudah untuk percaya Yesus, tidak mudah untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita untuk menyebarkan kasih dan harus mengeluarkan buah, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengerjakan. Karena kita tahu bahwa Tuhan merindukan setiap umat yang hidup di dalam kegelapan, hatinya diterangi oleh Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kalau Jawa ngendika akan besok bakal ono tamu sing bagekake sing di omah. Ternyata Tuhan Yesus adalah Roh Allah sendiri yang sebelum beliau jadi manusia yang dinamakan Yesus, yang artinya juru selamat, dia adalah firman Allah, Roh Allah yang ada di dalam pribadi Allah. Dan hari ini, Natal ini, buktikan bahwa Sang Firman itu sudah datang ke dunia, wujud manusia yang namanya Yesus, yang artinya juru selamat. Berbahagialah kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, karena disitulah kita dikembalikan kepada posisi kita sebagai umat yang awalnya diciptakan segambar dengan Allah, tapi karena dosa dan pelanggaran, maka manusia harus dibuang ke dunia. Dan firman Allah katakan upah dosa adalah maut atau kematian. Tapi kasih Tuhan adalah hidup kekal yang dinyatakan di dalam Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang dinamakan Yesus, yang artinya juru selamat. Jadi pastikan saat kita menerima Dia jadi Tuhan dan juru selamat kita, keselamatan sudah kita terima. Keselamatan adalah kepastian di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Tuhan kita diajarkan
oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh sang kebenaran itu adalah kepastian. Tidak ada keraguan-raguan, saudaraku. Kalau Tuhan mengatakan barang siapa percayaku kepadaku, maka mereka akan diampuni dosanya, maka dosa akan terampuni. Dan ini satu bukti, banyak dibuktikan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada harapan baru untuk kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, jadi terbentuknya satu persekutuan dengan Allah yang di tengah-tengah persekutuan kita, saat kita datang kepada Tuhan, janji Tuhan dikenapi. Di mana ada 2-3 orang bersekutu dalam namaku, kata Tuhan Yesus, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang diminta dalam namaku, aku akan memberkati, aku akan mengabulkan. Doa tidak perlu banter, doa tidak perlu diketahui orang, tapi itu memang janji Tuhan, saudaraku. Dan banyak dibuktikan, banyak kesaksian yang membuktikan bahwa betul-betul bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan, mereka percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Karena aku datang dari Bapa dan aku kembali kepada Bapa. Oleh sebab itu dikatakan dalam bahasa Arab, innalillahi wa innalillahi roji'un. Beliau berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Dan sekarang, saudaraku, dia ada di surga. Berdoa untuk kita semua, supaya kita semua mendapatkan kekuatan baru untuk terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Untuk mengasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kita, saudaraku, kasih yang Tuhan ajarkan untuk kita mengasihi Tuhan adalah apa yang Tuhan sudah lakukan untuk mengasihi kita. Tolok ukur kasih adalah kasih Kristus kepada seluruh orang yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 12. Tolok ukur kasih yang harus kita kembangkan bersama adalah kasih Kristus. Dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip-prinsip kasih yang mulia yang membawa manusia kepada terang kebenaran itu akan sangat-sangat diperlukan oleh dunia ini. Nah, oleh sebab itu, melalui kasih Kristus merupakan sumber kegerakan ilahi untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi. Tanpa kasih Kristus, dunia ini tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Oleh karena kasih Kristus yang rela berkorban untuk semua manusia yang percaya kepada beliau, maka terbentuklah kedamaian, kerukunan. Jadi kalau kasih itu dimiliki oleh kita semua umat manusia, kasih Kristus yang rela berkorban. Karena Tuhan mengatakan, saudaraku, gembala yang baik, itu cirinya satu, gembala yang rela berkorban, mengorbankan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Dan intinya Natal ini adalah karya penyelamatan Allah melalui Allah sendiri yang firman-Nya, rohnya jadi manusia yang dinamakan Yesus. Beliau datang tidak untuk cari kemuliaan di dunia ini, tapi beliau datang untuk menerangi, untuk mengalirkan kehidupannya, untuk mengalirkan kasih-Nya
melalui kuasa firman yang diimani oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berfirman, aku adalah air kehidupan, dikatakan. Barang siapa yang datang kepadaku dan menerima air daripada aku itu, mereka akan jadi aliran-aliran air dan akan menghidupi banyak orang. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab kita anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang hadir di sini adalah kita yakin, kita percaya bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang melalui kasih Kristus yang sudah mati untuk dosa kita dan bangkit kembali dan sekarang ada di surga. Inilah makna Natal yang sejati. Oleh sebab itu, melalui renungan singkat ini, marilah kita amalkan kasih Kristus itu kepada siapapun. Kepada siapapun. Karena kami percaya, saat seluruh anak-anak Tuhan mengembangkan kasih dengan rela berkorban, maka banyak orang yang melihat ciri-ciri murid Kristus adalah mengasihi. Dan kalau semua orang telah dijamah oleh kasih Tuhan dan saling mengasihi, maka apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu akan terjadi. Dan dunia ini akan jadi dunia yang penuh damai dan sejahtera. Saudaraku, di dalam kitab Yesaya, Yesaya pasal yang ke-11, akan terjadi seperti ini apabila semua orang dijamah oleh kasih Tuhan dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain dengan pengorbanan, maka akan terjadi damai yang luar biasa. Saudaraku, dikatakan, dinubuatkan di dalam Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Sang Juru Selamat yang mengasihi kita datang, saudaraku, dikatakan seperti ini. Kalau terjadi kasih itu sudah melawat dunia ini, maka akan terjadi, dikatakan ayat pasal 11 ayat yang ke-6, dikatakan serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. 8. Anak yang menyusui akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Segala puji bagi Tuhan. Itulah kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kita anak-anak Tuhan harus mengamalkan kasih persaudaraan? Karena Tuhan merindukan kerukunan. Tuhan merindukan kedamaian, saudaraku. Tuhan merindukan satu dengan yang lain tidak bermusuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya, saudaraku, antara kucing dan anjing dia rukun. Anak kecil bermain-main di gua ular. Tidak ada yang saling menggigit, tidak ada yang saling memusuhi. Adanya adalah kasih, adanya adalah persaudaraan.
Saudaraku, inilah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kami tahu seorang murid Tuhan yang di dalam Injil Yohanes yang namanya itu tidak dicatat. Ada 4 kali dikatakan oleh penulis bahwa dia adalah seorang murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam ayat-ayat tersebut, saudaraku, maka di situ kita akan mendapatkan pengajaran yang sangat baik dan sangat luar biasa. Ternyata hari-hari ini Tuhan membutuhkan orang-orang yang memiliki kasih kepada Kristus. Akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Oleh sebab itu, untuk kita mau dipakai Tuhan jadi alat untuk Tuhan yang luar biasa, kasihilah Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati. Saudaraku. Di dalam Yohanes 13 ayat 23, saudaraku. Yohanes 13 ayat 23. Di mana pada waktu itu saat Tuhan Yesus akan dikhianati oleh muridnya. Semua murid sama-sama bingung. Di antara kita ada seorang yang akan menyerahkan aku. Nah, murid-murid bingung sudah di situ. Petrus, ada seorang murid yang bersandar dengan Tuhan. Hei, tanyakan siapa dia. Jadi orang yang dikasih Tuhan itu dia yang dekat dengan Tuhan. Dia yang membukakan rahasia, saudaraku. Sehingga apa yang dikatakan oleh murid yang dikasih Tuhan, itu Tuhan jawab. Saudaraku. Dan akhirnya ada pencerahan. Seorang akan dimasuki oleh iblis. Dia adalah Yudas Iskariot yang akan menyerahkan aku. Tetapi orang yang menyerahkan aku, hukumannya lebih berat dari Sodom dan Gomora. Saudara. Jadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, dia selalu hadir dalam setiap masalah. Apalagi di masalah-masalah yang baru ada kekalutan, ada kekacauan. Tidak saling menyalahkan, dia datang. Tanya sama Tuhan Yesus supaya ada pencerahan baru. Pelajaran pertama adalah hadirkan kasih di tengah-tengah masalah kehidupan yang kalut. Saudaraku. Yang kedua, saudaraku, orang yang sangat mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, dia diberi tanggung jawab yang berat. Di dalam Yohanes 19 ayat 26 dikatakan, di situ dikatakan di dekat Tuhan Yesus disalib, saudaraku, ada murid yang dikasihi dan tidak disebut namanya, berkata, Tuhan, inilah ibumu. Saudaraku, lalu Tuhan Yesus mengatakan, inilah saudaraku. Dan mereka memberi tanggung jawab kepada murid yang dikasih itu untuk merawat ibunya. Jadi orang yang dikasih Tuhan itu rela untuk menjaga supaya ibu Tuhan Yesus yang ditinggal pada waktu itu di atas kayu salib, saat Tuhan Yesus mi'raj ke surga, ada yang merumat. Yang diberi tanggung jawab adalah murid yang dikasih oleh Tuhan. Jadi orang yang dikasih Tuhan itu walaupun banyak dibenci, banyak dimusuhi, tapi dekat dengan Tuhan. Dan apapun, saudaraku, Tuhan akan beri tanggung jawab kepada mereka yang sangat dikasih oleh Tuhan. Akhirnya murid yang dikasih Tuhan itu menyambut Ibu Yesus, diterima di rumahnya, dijamu dan dipelihara. Kesejahteraannya dijamin.
Jadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu diberi tanggung jawab untuk memikirkan kesejahteraan orang lain, kehidupan orang lain. Saudaraku. Yang ketiga, saat Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian, pertama kali yang diingat oleh Maria dan perempuan-perempuan yang pada itu menjenguk kuburnya Tuhan Yesus, dia ingat murid yang dikasihi. Dia menemui murid yang dikasihi bahwa Tuhan Yesus tidak ada di kubur. Pertama kali murid yang dikasihi mendapat berita, fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Dia selalu mendapatkan pernyataan-pernyataan yang benar. Dan makin hari, makin mengasihi Tuhan. Dia lari, saudaraku. Antara Petrus dan murid yang dikasihi, tidak ditulis namanya. Tapi kalau kita mempelajari, dia adalah Yohanes. Saat mereka pergi ke kubur, Yohanes lebih cepat datang ke kubur, menyatakan apa benar. Ternyata benar, Yesus sudah bangkit dari kematian. Ini berkat orang yang dikasihi Tuhan pertama kali mendapatkan fakta berita yang pas, yang pasti. Tidak goroh, tidak dibuat-buat, saudaraku. Dan yang ketiga, Yohanes 21 ayat 7. Saat Petrus, tadi itu pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara kematian, Petrus dan seluruh kawan-kawan, saudaraku, kembali ke danau cari ikan. Cari ikan, semalaman tidak dapat ikan. Setelah pagi, saudaraku, dia ketemu Tuhan Yesus. Ditanya cari apa, cari ikan. Dia ngomong semalaman saya tidak berhasil. Tapi Tuhan Yesus berfirman, sekarang taruh jalamu sebelah kanan. Saudaraku, jala ditebar di sebelah kanan. Waktu siang hari biasanya tidak ada ikan, tapi ikan dapat ikan yang besar-besar, yang luar biasa. Sehingga murid-murid sibuk dengan ikan itu, sibuk dengan berkat itu. Tapi di situ hadirlah murid yang dikasihi Tuhan. Dia mengingatkan, ingat itu Tuhan. Jadi murid yang dikasihi Tuhan, dia peka. Akhirnya Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan itu mengatakan pada Petrus, Petrus itu Tuhan. Kasih yang diamalkan akan mengembalikan fokus setiap umat Tuhan. Tidak kepada berkat yang pada waktu itu diterima, tapi murid yang dikasihi untuk mengembalikan fokus panggilan, pilihan sebagai umat pilihan untuk mengenal Tuhan Yesus dengan sebenarnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Petrus cepat-cepat meninggalkan semuanya karena dia telanjang di laut, saudaraku, hanya kawat dalam, saudaraku. Dia pakai pakaian, dia datang kepada Tuhan Yesus. Marilah kita sama-sama bekerja sama untuk saling mengasihi, saling mengembalikan supaya kita tetap dalam posisi kasih Kristus yang terus bertumbuh dalam hidup kita, mendewasakan iman percaya kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua.